My will or God's will? Apakah yang saya inginkan atau dalam kehendak Tuhan yang kita jalani? Mari menjawab pertanyaan ini bersama-sama dengan belajar firman Tuhan bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Shalom. Wow, gimana kabarnya seminggu ini? Ya, Sudah lebih baik? sedang memulihkan diri lah. Ya, agak mencoba memulihkan diri. Habis sakit kan. Ya, puji Tuhan Pak, kita bersyukur semua Pendeta Robi bisa bergabung lagi bersama dengan kami. Nah, ketika berbicara tentang kehendak Pak, nah apa sih kehendak itu Pak? Kalau berbicara dari sisi Alkitab atau dari Pendeta Robi yang Pendeta Robi pahami, kehendak Allah itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita mesti mundur dulu ya. Kita lihat bahwa setiap pribadi pasti punya kehendak. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika manusia diciptakan bersama beberapa ciptaan lain, salah satu yang pasti adalah tidak ada makhluk yang punya kehendak agar dirinya musnah. Itu semua makhluk ya. Ya anjing, ya kucing, ya manusia, terutama hewan-hewan juga mereka punya keinginan, semua punya keinginan untuk survive, bertahan hidup. Itu normal, wajar. Nah, tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam doa, maka kita mengenal lebih tajam lagi, ada kehendak manusia, ada kehendak Tuhan. Kalau binatang sih jelas ya, hanya untuk survive udah senang dia. Nggak ada binatang pengen punya mobil atau punya handphone, biarpun monyet nggak akan sampai begitu gitu ya. Tapi kalau manusia pasti punya kehendak, dan sebagian besar kehendak manusia itu adalah tentunya memenuhi kebutuhannya. Ini, memenuhi kebutuhannya, keinginannya, apa yang ia anggap baik. Itu kehendak manusia. Orang tua juga melakukan sesuatu buat anaknya, dia pikir ini yang terbaik, ini yang terpenting buat anaknya. Nah, kehendak Tuhan berbeda. Tidak selalu itu yang dianggap manusia baik adalah baik. Kehendak Tuhan adalah kalau itu terpenuhi, maka yang mengalami hal yang baik itu bukan cuma namanya dipermuliakan, tapi manusia yang dia cintai juga akan mengalami hal baik. Sesama manusia dari si manusia juga mengalami hal baik. Kalau manusia itu mengikuti kehendak Tuhan, bahkan dunia ciptaan itu jadi semakin baik. Kalau dilihat begitu. Nah, karena itu seringkali kehendak Tuhan dengan kehendak manusia itu bisa terjadi pertentangan. Nah, di Alkitab jelas diakui ada kehendak manusia. Tuhan Yesus di Getsemane ya. Kalau boleh lalukanlah cawan atau penderitaan ini dari aku. Itu kehendaknya. Tetapi di akhir katakan, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kehendak Bapa lah yang jadi. Jadi jelas manusia itu, kita semua di dalam hidup, sebagai anak Tuhan memang diberikan kemampuan untuk punya kehendak. Cuma tinggal satu, apakah kehendaknya itu semata-mata demi apa yang kita anggap penting, kita anggap kita butuhkan tercapai, ataukah kita selalu memperhitungkan kehendak Tuhan. Yaitu satu kehendak yang kalau dipenuhi, si manusia itu yang memenuhi kehendak Tuhan akan mengalami hal baik atau diberkati. Orang-orang di sekitar manusia itu juga demikian. Bahkan ciptaan yang lain pun terkena imbas hal yang baik. Dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini barangkali perlu kita sadari ya. Jadi beda ya, kehendak Tuhan adalah bukan hanya untuk Tuhan saja, tapi untuk Tuhan dan seluruh ciptaan dan manusia jadi baik. Tapi kalau untuk manusia, nomor satu aku yang baik, apa yang ku ingin baik, ku anggap baik akan tercapai. Dan itu manusia memang dari awal diberikan kesempatan sebelum berdosa itu diberikan kesempatan untuk bisa memilih mengikuti kehendak pribadi atau kehendak Allah. Wah, ini menarik, Pak. Bahkan ada yang bertanya, mengapa sih manusia harus diberikan kehendak bebas? Bukankah Tuhan yang ciptakan? Pastikan Tuhan punya keinginan apa yang ada pada manusia. Misalnya kita pun membuat sesuatu, kita punya rencana, keinginan. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa manusia diberikan kehendak bebas, Pak? Ya, itu yang satu hal yang menarik untuk dipertanyakan gitu ya. Banyak orang bertanya kenapa olahnya orang Kristen kok begitu. Udah aja diberikan aturan, manusia ikut. Kalau ikut, dia dikasih berkat, nggak ikut, dia disabet, masuk kena kutuk gitu kan ya. Orang Ibrani sempat mengerti Allah seperti itu.
Cuman kalau dengan demikian, maka manusia dengan Allah itu melakukan tindakan semua itu demi apa? Butut-bututnya untuk kepentingan dia pribadi lagi kan. Saya menyembah Allah, saya berdoa, saya worship ini, saya bikin ini. Supaya apa? Saya tidak dikutuk, saya dapat berkat. Jadi saya lagi yang penting gitu ya. Walaupun mulutnya demi Tuhan dimuliakan. Tapi sebenarnya aku jangan, kalau aku melanggar, aku akan dikutuk. Aku nggak mau itu. Jadi dia mengejar yang baik dan Allah itu dijadikan sarana untuk mencapai yang baik, instrumen. Hubungan dengan Allah namanya transaksi gitu. Kalau aku yang lakukan yang Allah mau, aku diuntungkan. Kalau aku tidak lakukan Allah mau, aku dihajar. Tetapi Allah tidak demikian. Di dalam seluruh Alkitab dia, Allah tuh ingin manusia bukan hanya patuh, menyembah, apa lalu berdoa, memberikan perpuluhan, melakukan pelayanan. Tapi Allah ingin manusia tuh dengan dirinya terjadi relasi akrab, yang intim, yang dekat, ya, mengasihi sebagaikan kekasih ya. Dan demikian begitu. Jadi kira-kira demikian. Jadi kayak misalnya gini ya, mungkin Anda sudah tahu berapa minggu ini istri saya sakit. Jadi saya banyak mengurangi aktivitas supaya bisa memberikan perhatian lebih penuh pada dia. Tadi pun satu hari ini 3-4 jam hanya untuk mencari alas kaki yang bisa mencocok buat kakinya yang sudah tulangnya bengkok gitu ya, dan tumbuh ke arah yang salah karena pengkapuran. Oke, kita temani berjam-jam mencari, oke, nggak ada masalah. Bukan supaya dia lebih sayang sama saya, enggak, bukan demikian. Saya lakukan itu supaya dia tahu, dia tuh begitu penting buat saya, bahwa dia berkat Tuhan yang. Jadi buat itu relasi, ya ada relasi. Anak kami lihat ini, Mami bagaimana nih rasanya? Ya bukan soal beli sepatu, bukan sepatunya yang penting, tapi cinta kasihnya. Sama juga, dia ngantuk, tapi sebelum saya mulai, dia tetap, kamu makan dulu ya sebelum siaran ya. Capek-capek pun dia buatkan. Bukan supaya dengan demikian saya setia, bukan. Itu karena cintanya. Jadi memang ini beda ya. Memahami Tuhan sebagai yang kita kasihi, yang dia mengasihi kita, kedekatan. Kalau bapak-bapak gereja di abad 300 tahun pertama membayangkan kayak dua kekasih gitu ya. Dua kekasih yang sangat senang kalau kekasihnya juga senang. Bukan supaya saya senang, kalau perlu saya mengorbankan apa yang saya mau, dengar ya, mengorbankan apa yang saya buat saya baik, selama buat dia itu terpenuhi keinginan dia. Tinggal nanti masalahnya bagaimana, yang mana keinginan dia, yang mana keinginan saya, itu harus belajar menajamkannya. Jadi sekali lagi, Allah mengajarkan kita lakukan ini itu bukan apa? Supaya kita dapat sesuatu, enggak. Dalam kitab penciptaan kan dia berikan dulu. Langit, bumi disiapkan, ya, tanah, binatang, semua udah dikasih dulu. Semua dikasih itu, jadi bukan kalau kamu nggak turut, kamu waktu itu dia tak dapat dikasih semua, dia katakan semuanya milikmu, manfaatkanlah, kuasailah, semua boleh untuk kamu mau apakan boleh, kecuali ada batasnya. Yang disebut pohon baik dan buah pohon yang baik, dan itu ada batas. Nah di situ Tuhan ingin lihat apakah manusia mendahulukan keinginannya atau keinginan Tuhan. Mendahulukan mendengar suara dia dan mengasihi dia, atau mengasihi apa yang jadi buat dia penting buat diri. Itu tes pertama buat manusia, dan manusia jatuh. Nah sejak itu sulit manusia membedakan kehendak dirinya dengan kehendak Tuhan. Sebab seringkali sebenarnya kehendak dirinya dia sebut sebagai kehendak Tuhan. Termasuk melakukan tindakan-tindakan agama. Ya, dia rasa demi melakukan itu, ya apa salahnya gitu. Itu kan yang sering diangkat di Alkitab, di kitab nabi-nabi ya. Bukan yang bahkan sampai pernah ada satu kata-kata yang tajam. Bukan kamu beribadah, membakar persembahan, tapi adalah berlaku adil, memperhatikan yang lemah, menolong yang tersisi. Nah itu semua kan semua perasaan cinta kasih. Jadi hubungan kita dengan Allah itu jangan lihat sebagai dia itu sebagai sipir penjara, atau hakim, atau polisi, atau raja yang pegang pentung. Tetapi sebagai Bapak yang begitu menyayangi kita. Seorang Bapak senang, sekarang misalnya gini, ada 2 anak sekolah. Yang satu angkanya semuanya dapat 9. Pak, saya dapat 9, terbaik di kelas begitu, senang gitu ya. Lalu apa? Saya minta dong sekarang dikasihkan dong handphone yang baru. Yang anak satu datang pada bapaknya, Pak, angka saya cuma 7 di sekelas. Karena tiap pagi saya juga repot ya Pak ya, sebelum berangkat saya bantu mama, jadi lalu kemudian juga mungkin saya tidak sepintar kakak, tapi saya berterima kasih saya boleh sekolah, karena saya tahu ini kalau bukan papa yang
berikan saya uang sekolah, berikan baju, papa suka antar, saya ini mungkin nggak akan pernah bisa sekolah karena banyak teman nggak bisa sekolah. Ini buat saya sekolah ini penting sekali. Saya lihat makin saya sekolah makin saya lihat bapak tuh sayang sama saya. Mana di antara dua anak itu membuat orang tuanya happy? Yang satu cuma dapat pelajaran, yang satu jelas punya relasi yang mendalam dengan bapak. Kira-kira begitu, Bung Tony. Wow, terima kasih Pendeta Robi, makin dalam Pak ini. Nah, ada pertanyaan seperti ini Pak. Sebenarnya sebagai manusia dapatkah kita mengetahui kehendak Allah? Itu yang pertama Pak. Lalu apakah kehendak Allah itu selalu yang terbaik Pak? Nah, seringkali kita mendengar untuk mengetahui kehendak Allah dapat melalui hati kita. Kalau kita tenang, maka itulah bagian dari kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, Rasul Paulus sendiri mengalami penganiayaan. Rasul-rasul Tuhan banyak yang memang hidup dalam kesulitan. Nah, dari Pendeta Robi sendiri, seperti apa sih sebenarnya kita harus memahami kehendak Allah dalam realita kehidupan, Pak? Kadang-kadang kita menggambarkan bahwa kehendak Allah itu selalu yang baik, yang kita jalani ke depan, dan Tuhan memberikan semuanya indah. Begitu, Pak. Ya, ada dua hal jadi ya. Yang pertama, apakah kita tahu ini yang mana yang benar kehendak Allah aja? Apakah itu kehendak Allah tuh hanya kalau hati kita tenang? Ya, ya tentu aja kalau saya masih bujangan, lalu ada orang gadis jatuh cinta sama saya, gadis yang modelnya kecantikannya mungkin ya ukurannya kayak siapa ya, Julia Roberts atau seperti penyanyi Filipina itu Gigi Delana dan lain-lain. Lalu saya merasa ini kehendak Tuhan, itu sih wajar-wajar aja kita rasa. Tapi apa benar kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri, lalu dikasih cap ini kehendak Tuhan, itu kan jadi susah sekali gitu ya. Itu kan sulit sekali begitu ya. Kalau yang kita suka ya tentu aja jadi gampang bicara nih kehendak Tuhan. Kalau nggak suka gimana? Bagaimana itu? Ya saya satu hal yang membuat saya tersentuh adalah putri saya satu hari mendapat tawaran kerja. Waktu itu gajinya, dia baru mulai kerja saja gajinya udah cukup besar ya waktu itu, luar biasa lah. Katakan misalnya angkanya 6 juta. Tapi dengan syarat, ya, hari Minggu masuk loh. Sebulan bisa 3 kali masuk. Jadi dia nggak bisa ke gereja. Dia berpikir pekerjaannya masa depannya bagus, hubungannya luar negeri, dan itu hanya 3 bulan pertama gaji tuh naik lagi gitu. Belum lagi nanti masih ada lagi tunjangan prestasi segala. Lalu ada pekerjaan lain di sebuah tempat yang lebih kecil gajinya, tapi di bidang pendidikan. Di satu lembaga pendidikan besar yang netral, tapi warna cinta kasih, penghargaan, kerja kerasnya nyata, nilainya kokoh. Nah, ya di atas kertas dia mesti pergi yang besar itu dong gajinya dong. Bodoh sekali kalau enggak gitu kan ya. Tetapi ketika dia tiba di gerbang tempat itu kerja, tinggal wawancara terakhir sebelum tanda tanganin surat, dia menelepon saya. Ini nggak salah katanya. Kenapa? Ini harinya Tuhan. Tuhan sudah kasih banyak hari, saya mau ambil juga sama dia. Ada satu yang nggak cocok dengan hati saya. Saya bilang itu terserah kamu, ya, terserah kamu. Kamu doa deh. Papa nggak bisa kasih jawaban. Rupanya dia berdoa, Tuhan tunjukkan apa. Nah, ketika dia di wawancara terakhir, semua sudah oke, bahkan dapat gaji bisa lebih gede. Terus yang mau wawancara itu bertanya, masih ada halangan nggak, Dek? Kalau Anda masuk sini, kira-kira halangan apa untuk kita berprestasi? Diam dia. Lalu dia katakan, Bu, maaf, saya ini orang Kristen. Setiap minggu kan mestinya ibadah. Saya juga nggak luar biasa rajin, ya. Tapi itu bukan hari saya, gitu. Biasanya itu kami sisihkan tuh hari Tuhan, punya Tuhan. Jadi ini buat saya mengganggu, di awal saja sudah mengganggu. Sangat menarik, kata orang itu. Dek, sebaiknya Anda jangan lanjutkan kerja di sini. Itu saya juga Kristen. Saya sudah lakukan itu dan sepanjang perjalanan karir saya selalu merasa bersalah. Dan itu nggak bagus gitu. Jadi anak saya akhirnya pergi dari sana, pergi ke tempat yang gajinya lebih rendah. Dan di sana ternyata berkat Tuhan buat dia. Luar biasa susah. Ketemu alasan yang susah, ketemu lingkungan yang susah. Dia harus banyak merubah diri, dan tapi berkatnya modalnya jadi besar. Gitu. Nah ini satu jadi ya. Jadi kehendak Tuhan itu tidak selalu berarti yang cocok dengan hati kita. Ya, seringkali juga saya selalu berkata-kata, seringkali melalui firman-Nya ketemu berbagai-bagai hal yang indah tentang yang Tuhan inginkan.
Jadi makin kita akrab dengan firman Tuhan, semakin kita bisa mengerti apa yang jadi kehendak dia atau tidak. Ya. Semakin kita bergaul dengan seseorang, semakin kita tahu sifat dia, semakin mudah kita membaca sifat dia kayak apa dan kita menyesuaikan diri. Jadi pertama itu. Jadi kalau Anda tanya, yang mana kehendak Tuhan ini atau itu? Tapi Anda sendiri jarang baca Alkitab, jarang merenungkannya, ya itu pertanyaan yang aneh gitu ya. Sama seperti Anda nanya, kalau Ahok itu orangnya suka makan bubur kacang hijau atau bubur ketan hitam. Loh, Anda sendiri saya tanya, tahu nggak Ahok tinggal di mana? Nggak tahu. Dia orang dari mana? Nggak tahu. Ya itu pertanyaan yang aneh gitu kan. Jadinya gitu. Kecuali kalau kita akrab dengan dia, kira-kira. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi pertanyaan, apakah kehendak Tuhan kalau diturut selalu baik? Sekali lagi saya katakan, baik untuk siapa? Kalau kehendak manusia baik untuk dirinya, tapi belum tentu baik buat orang lain, buat kemuliaan Tuhan, buat sesama manusia. Ya itulah sebabnya sekarang banyak banjir, kebakaran hutan, karena apa yang baik buat manusia adalah menggali alam, merusak hutan, menghancurkan kayu, menggali tanah, mengeringkan laut, segala macam gitu. Akibatnya kayak orang ngerusak tempat tinggalnya sendiri ya sekarang. Seperti orang naik kapal besar, kapalnya dibikin bolong, dibikin berlubang sendiri. Kalau kehendak Tuhan dilaksanakan, tidak selalu enak di depan, di perasaan manusia. Kita ingin kawin dengan gadis ini atau pria ini, yang menurut otak kita, kehendak kita saat itu, ini calon terbaik buat saya. Tapi Tuhan mungkin punya rencana lain. Kalau kamu kawin sama dia, cuma punya anak 2, punya kerjaan, selesai di situ nasibmu sebagai wanita. Dan dia tidak kamu kasih kerja. Tapi kalau kawin sama yang lain satu itu, dia tidak sesempurna itu, emosinya adalah up and down, tapi dia selalu mungkin cari kehendak Tuhan. Kamu akan berkembang. Dia berkembang, kamu berkembang. Secara ekonomi mungkin nggak sekuat yang pertama kondisimu. Tapi melalui itu kamu akan terus berkembang, kamu sekolah lagi, kamu jadi berkat buat banyak orang, dia juga demikian, sepanjang jalan kalian berdua bertumbuh. Mungkin kan bisa begitu. Jadi sekali lagi, tidak selalu kehendak Tuhan itu cocok dengan keinginan kita. Walaupun pada akhirnya baik. Baik buat Tuhan itu apa? Pertama, seluruh potensi yang dia berikan dalam diri kita, jadi kita kenal dan bisa ditumbuhkan. Yang kedua, apa yang baik adalah apa yang Tuhan inginkan kita perankan di dalam hidup tercapai. Yang kita kadang-kadang tidak tahu ya, tidak tahu. Yang berikutnya lagi, kalau kehendak Tuhan terpenuhi itu dengan demikian, orang akan kagum dan melihat di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang memang mengubah kita, menolong kita dan lainnya. Jadi bukan hanya kita dipuji orang, oh dia kaya, enggak. Saya kenal beberapa orang kaya yang kaya ya so what, banyak orang kaya tapi enggak itu. Dia kaya, ya artinya kaya mungkin punya ada 3-4 triliun, tetapi begitu rendah hati, masih selalu cari kehendak Tuhan, dan dia bisa mengatakan kekayaan ini cuma titipan, pada waktunya juga saya tinggalkan. Kalau terlalu kaya juga berbahaya, nanti anak juga rebutan, dan lain-lain. Nah, yang paling penting buat saya adalah, semua ini adalah pemberian Tuhan. Orang seperti itu tahu peran hidup dia apa, menjadi inspirasi. Buat saya satu, ketika kita mencoba memenuhi kehendak Tuhan walaupun gak enak, kita bisa jadi inspirasi buat orang lain di tengah kesederhanaan kita. Kalau orang yang hidup hanya untuk kehendak diri sendiri atau mencari kehendak Tuhan cocok buat diri, dia mungkin mencapai banyak uang, rumah, pekerjaan, pendidikan, prestasi segala macam. Cuma apa menjadi inspirasi? Belum tentu. Jadi sumber iri bisa jadi. Kira-kira gitu Bung Tony. Wow, terima kasih Pendeta Robi. Ini ada sebuah pertanyaan seperti ini, Pak. Ketika dalam perjalanan kehidupan, seringkali kan salah memilih, Pak. Bahkan di dalam memilih itu berujung kehancuran. Kehancuran dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam usaha bisnis dan sebagainya. Dalam posisi demikian, dapatkah kita tetap istilahnya itu berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap memulihkan hidup kita? Dan bagaimana cara sebenarnya kita itu berharap, bersandar kepada Tuhan dalam posisi menantikan bahwa semuanya Tuhan akan buat indah? Pertanyaan jujur, baik dan seadanya. Memang inilah yang perlu kita bahas ya. Bukan hanya hal-hal yang doktrinal saja yang memang penting, tapi ini penting ya. Dalam kenyataan kita bisa salah pilih. Bisa kita berada dalam situasi, katakan kita punya pasangan hidup, dia yang salah pilih dan kita kena sekeluarga akibatnya gitu ya. Misalnya dia selingkuh, itu kan bukan efeknya pada dia aja dengan kita. Anak-anak kan jadi pahit hati dan sebagainya.
Lalu kita mesti, atau kita yang bikin salah. Malah kita misalnya selingkuh, atau kita yang ngambil bisnis yang salah, atau kita memperlakukan anak dan salah, dan lain-lain. Nah, tentu kita putus asa kalau gitu, sudah waktunya saya dihukum, dan saya juga pernah mengalami situasi tanpa sengaja saya merugikan seseorang, bahkan bukan hanya merugikan dia, keluarganya. Nggak ada rencana ke sana, tidak ada maksud. Tapi dalam kehidupan kan bisa ambil keputusan-keputusan yang menimbulkan hal seperti itu. Rasa bersalah, rasa saya tidak patut melanjutkan hidup dengan baik, dan seterusnya biasa menghantui pikiran kita. Ya syukur kalau masih begitu. Ada orang, ya masa bodoh, memang salah sendiri gitu kan. Karena kamu dalam posisi itu. Enggak, tapi bisa. Nah, hal yang berat bagi seorang Kristen ketika kita berada posisi itu, kita menyadari semua kehendak kita lakukan itu menimbulkan masalah yang begitu besar. Dan itu dampaknya bukan buat kita saja, tapi orang yang kita kasihi. Dan itu kita rasa terpukul. Lalu kita mulai berdoa sama Tuhan. Dan tapi seringkali pada saat itu, untuk sampai pulih, itu tidak mudah. Karena perasaan pahit, perasaan marah pada diri sendiri, benci pada lingkungan yang menyebabkan itu akan kuat. Dan kalau pakai istilah yang lebih tajam lagi, pasti ada kuasa-kuasa ikut membisikkan kepada Anda. Apalagi kalau Anda orang Kristen yang mau sungguh-sungguh. Nah, lihat loh, orang Kristen kayak gitu modelnya. Lihat, namanya anak Tuhan, kok nyatanya hasilnya kayak begini. Kamu bukan anak Tuhan. Wah, itu dihajar habis-habisan kita. Pada saat itu dua pilihan. Ya udah, memang saya hidupnya begini, ya sudah. Hidup dengan kepahitan selanjutnya, tidak ada harapan dan kelam, atau mengingat cerita di Alkitab. Daud. Barangkali tidak ada sosok di dalam Alkitab yang begitu dipuja orang seperti Daud, katanya yang ganteng, raja yang berprestasi, menyatukan Israel yang sudah di zaman Saul acak-acakan dan hebat. Tapi jangan lupa loh, Daud itu yang membuat salah satu orang yang dekat sama dia, ya, Uriah, mati. Demi Daud untuk mendapatkan kesempatan menikmati Batsheba. Ini menarik sekali ya. Seorang yang kelihatannya begitu dekat Tuhan, bersandar sama Tuhan, sering mendapat sentuhan Tuhan dan berkat yang luar biasa, benar-benar dibina oleh Tuhan, diberikan bekal itu, sekalinya bikin dosa, jatuhnya dalam sekali. Dosa pembunuhan, dosa merusak rumah tangga orang, begitu ya. Dan ini ada akibatnya memang, betul ada akibatnya. Tapi pada titik tertentu, begitu diakui dan pertobatan terjadi, apalagi ketika Nabi Nathan datang menegur dia, pada akhirnya kan Tuhan masih memberikan dia kesempatan kedua. Begitulah cinta kasihnya Allah kita ya. Jadi segantung Anda mau dengar suara Anda, bahwa Anda tidak berharga, keluarga tidak berharga, atau Anda mau dengar suara kuasa gelap lagi yang mengatakan, nah itulah orang Kristen, percuma tuh ajaran tentang kasih Tuhan Yesus, penebusan omong kosong saja, buktinya kamu sama orang. Atau ketiga, di akhir katakan, saya sudah terima begitu banyak anugerah Tuhan, tapi saya bikin salah dalam merespon. Atau pasangan saya bikin salah, atau keluarga saya bikin salah. Kita akui. Kita malu, tapi kita tidak putus asa. Saya percaya, di balik kesalahan saya, sebesar apapun kesalahan saya dan kuasa yang membuat ini terjadi, ada kuasa cinta kasih dan pengampunan dan anugerah yang akan bisa memulihkan melebihi apapun juga. Sehingga kita menjadi seorang Kristen yang bukan hanya tahu hidup sukacita, makan apa, masa depan penuh dengan sukaria, nanti masuk surga, tidak. Kita tahu namanya lembah gak bayang-bayang maut kayak apa. Kita tahu namanya kegelapan seperti apa. Kita tahu namanya jatuh, terperosok seperti apa. Kita tahu terluka seperti apa. Tetapi apapun terjadi, tidak akan bisa memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan. Itu menjadi seorang Kristen, jadi satu orang Kristen kita katakan begini, ya, Anda bisa cinta Tuhan bukan dan bersaksi tentang Tuhan bukan hanya karena Anda selalu dapat yang indah, yang enak. Justru ketika di bayang-bayang lembah bayang-bayang maut, di tempat yang gelap, Anda tetap mendengar suara ketukan-tokat Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan Anda katakan pada orang lain, saya belum mau putus asa. Saya belum mau putus asa. Jadi apapun yang bisa Anda alami saat ini, saudara-saudara ya, ada yang begitu kecewa pada anak, Anda sudah mati-matian buat dia, kok jadinya kayak begitu ya. Ya ini, tapi kan cerita belum selesai. Seorang anak buang-buang diri sampai usia 45, satu hari kan Tuhan bisa ubah menjadi seorang tokoh besar.
Atau ada seorang yang suami sudah didoakan, tetap aja perilakunya nggak ada, ke gereja sih tetap, tapi selingkuh jalan terus, masa bodoh, bukan kekerasan jalan terus. Atau ada yang satu lagi yang kau sudah lakukan semua buat Tuhan, tapi kok ekonomiku dari hancur satu, kayaknya kita juara bangkrut begitu ya. Tapi pada saat ini dua pilihan. Anda nyerah bahwa Tuhan tuh bukan jawaban segala-galanya, atau Anda malah katakan, melalui ini semua, saya akan belajar bahwa kuasa kasih Tuhan, kuasa cinta kasih dan rencana Dia dan kehendak Dia pasti lebih indah daripada yang saya bayangkan. Problemnya gini, kehendak manusia itu terbatas kan, sesuai apa yang dia pikir baik, sesuai pikiran yang dia tahu. Kehendak Tuhan lebih luas karena Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kenapa Dia tidak kasih kita ini? Kenapa doa nggak dijawab? Kenapa keinginan tidak terpenuhi pada kita ada puasa segala macam? Karena Dia tahu ada yang lebih besar, yang lebih indah yang Dia siapkan buat kita yang kita belum sadari. Gitu Bung Tony. Wah, ini luar biasa, Pak. Tadi sempat menyinggung tentang Daud, Pak, dan kejatuhan. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Sebenarnya bagaimana cara menemukan kepercayaan diri, Pak, di balik kegagalan yang sudah dilakukan? Karena banyak orang yang terus dihantui oleh kegagalan masa lalu dan sulit untuk pulih. Dan terus mempertanyakan, apakah saya tetap dalam rencana Tuhan atau kehendak Tuhan? Nah, menemukan kepercayaan diri itu tipsnya seperti apa, Pak, di balik kegagalan? Saya senang dengan ajaran dari beberapa rekan pendeta yang saya temui di berbagai negeri yang mengajarkan bahwa hidup ini bukan soal hanya hidup ragawi, cari kerja, cari makan, punya rumah, punya jabatan. Mereka katakan hidup juga adalah perjalanan hidup perasaan, persepsi, dan psikologis itu ini. Dan itu yang susah kadang-kadang ya. Kita percaya, tapi percaya secara otak, kita percaya secara ragawi diberkati, tapi hati tetap tidak bersyukur. Atau diberkati, tapi hati tidak lihat berkat Tuhan. Tapi ada ketiga yang mereka katakan, kadang-kadang hidup ini seperti peperangan dalam roh gitu ya. Ada roh Tuhan yang selalu ingin memeluk kita, tapi roh kita juga ada roh lain yang ingin menarik roh kita dari Tuhan, supaya kita jauh dari pelukan Tuhan. Sehingga kita masa sendiri, terlunta-lunta. Nah, apa yang mesti dilakukan pada saat seperti itu? Saya hanya bisa katakan secara praktis gitu ya. Tolong lihat ketika kita sudah ambruk jatuh, lihat kembali firman-Nya ya, secara benar, secara utuh. Lihat orang-orang yang pernah jatuh juga ya. Di Alkitab kan banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh ya. Lihat juga kehidupan orang-orang Kristen yang mungkin dari luar kelihatan berhasil, tapi orang Kristen yang pernah jatuh tapi tetap tekun Tuhan. Lihat mereka supaya jadi inspirasi. Tapi yang ketiga, milikilah sahabat tempat Anda curhat. Musuh terbesar dalam, kalau pakai istilah tadi, peperangan roh dan persoalan persepsi dan diri kita, kalau kita udah bikin salah itu satu luka. Tapi kita simpen. Itu energi kita habis untuk menyimpan perasaan itu dan nutupin dari orang lain nggak perlu tahu. Itu tambah lagi. Lalu itu menahun. Peristiwanya terjadi tahun 1960, tapi ingatannya terus berkuasa sampai sekarang. Dan ini melukai kita. Dan ini menentukan putusan-putusan kita dan cara kita mencari kehendak Tuhan. Sesuatu yang di masa lalu sudah melukai, yang nggak bisa diubah. Memang itu terjadi di masa lalu. Misalnya Anda punya pacar, udah tinggal kawin, ternyata dia selingkuh sama teman baik Anda. Lalu bubar. Itu sudah terjadi, Anda nggak bisa ubah. Yang bisa Anda ubah adalah ingatan Anda pada dia. Tadinya Anda benci kenapa dia gitu, Anda terluka, Anda nggak berguna. Tetapi melihat sekarang, mungkin Anda lihat, sebenarnya kasihan dia ya. Dia bukan cari pasangan, bro. Dia hanya cari pemujaan orang pada dia. Dan mungkin sekarang Anda bisa lihat, syukur Tuhan nggak jadikan Anda sama dia karena pasangan Anda sekarang baik. Gitu. Jadi sekali lagi, pertama-tama adalah kalau kita terpukul itu, akuilah itu terjadi. Akuilah itu nggak bisa diubah, sudah terjadi. Kita tidak bisa ubah keadaan, tapi kita bisa ubah ingatan kita tentang keadaan itu. Dan ingatan itu yang kadang-kadang menjadi akar yang sangat pahit, merajalela, berbuah dan berbunga. Mempengaruhi perilaku kita kepada orang-orang lain. Padahal itu ya sudah terjadi, memang ada saatnya Tuhan masih bisa mengampuni kok orangnya, atau kalau kita menimbulkan masalah pada orang, Tuhan bisa mengampuni itu. Jadi kita harus belajar mengenal anugerah Tuhan lebih penuh, dan seringkali kita perlu punya teman.
mentor, kelompok kecil, tempat curhat. Orang-orang yang punya pengalaman sejenis. Ya. Orang-orang yang punya pengalaman sejenis. Saya beri contoh ya, yang paling banyak terjadi di Indonesia 10 tahun terakhir adalah perceraian. Itu meningkat di berbagai agama apa. Di tengah orang Kristen pun makin lama makin merebak ya. Di Jakarta 5 tahun lalu aja saya sampai nganga melihat angkanya orang Kristen dan Katolik yang bercerai banyak banget gitu ya. Cuman masalahnya gini, ketika perceraian terjadi, banyak orang menarik diri dari gereja, menarik diri pergaulan, menutup diri dari keluarga besar. Perceraian udah besar, udah berat, tetapi ditambah dengan ini kan tambah berat double. Cuman lukanya, penasarannya, kadang-kadang nyalahin Tuhan, nyalahin orang tua. Ini kan double lagi, udah. Atau Anda katakan, oke lah, itu sudah terjadi, saya tidak bisa hilangkan. Tapi saya tetap mau menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan tolonglah supaya saya tidak menyakiti orang, tidak menyakiti diri sendiri. Di tengah segala apa. Lalu, cobalah bekerja, membesarkan anak, ya. Nah, membesarkan, ya, mencoba berkarir di tengah segala itu, dan berat loh menjadi single parents. Nah, tapi di situ kan bukannya mungkin. Tapi seringkali single parent yang berhasil tetap pahit hatinya buat apa? Jadi ada dua hal ya ada soal hati kita, soal roh kita, soal karir, raga, dan jasmani kita. Gitu Bung Tony. Jadi saya kira sangat penting kita punya mentor, punya teman curhat, punya ngobrol. Dan Bara ini sebenarnya kan bisa jadi tempat begitu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman yang sudah menghubungi, saya sangat diberkati melalui Bara, jadi punya teman-teman baik yang bahkan ada yang mau bersama masuk ke satu pelayanan yang lebih luas gitu ya. Dan ini luar biasa, tapi ada teman-teman yang suka curhat, ngobrol, Mohon maaf 2 minggu ini saya tidak berespon baik karena kesehatan dan banyak hal-hal yang harus sangat urgen begitu ya. Tapi justru lah komunitas seperti kita akui, kita tidak sempurna, tapi Allah kita sempurna. Kita kadang-kadang up and down, dan kita bisa saling cerita, saling mengukuhkan, saling menguatkan. Itulah yang paling penting Bung Tony. Mestinya gereja itu tempat begitu ya. Tempat orang saling memaafkan, mengerti, tidak saling menggosipi, tidak malah, kok dia begini sih sama suaminya, kok dia begini, kok suaminya dia begitu. Itu seringkali orang kok masih begitu ya. Itu karena berarti dia sendiri punya luka yang belum selesai di masa lalu. Jadi susah untuk mengenal kehendak Tuhan kalau luka-luka tidak kita akui ada. Wow, terima kasih Pendeta Robi. Tak terasa Pak, ini 30 menit lebih ya bersama dengan Pendeta Robi. Dan sebenarnya masih cukup banyak Pak apa yang rekan-rekan sampaikan. Saya coba bacakan satu komentar dari YouTube Rika Desainya. Saya mengalami apa yang Pendeta Robi katakan. Saya akhirnya bisa tahu kehendak Tuhan dengan selalu dengar firman Tuhan setiap hari. Salah satunya melalui pelayanan ini. Tuntunan Tuhan bisa saya rasakan dalam hidup kami. Wow, terima kasih dan banyak lagi Pak. Nah, ada satu pertanyaan Pak. Ini realita kehidupan ya Pak. Ketika seseorang terjebak di dalam pekerjaan atau pelayanan, artinya gini, diperhadapkan dengan pilihan. Kalau dia tetap di dalam, dia merasa nggak bertumbuh, nggak berkembang. Tetapi ketika dia keluar, dia kurang percaya diri. Apakah dia bisa menemukan apa yang artinya menggantikan posisi dia sekarang, Pak, dengan keadaan dia? Artinya ini kan dilema, Pak. Bertahan tetapi nggak memiliki perkembangan yang dia rasakan. Tetapi ketika dia harus memutuskan untuk keluar, apakah dia yakin dengan apa yang diambil menjadi keputusan itu? Nah, tips untuk dalam posisi ini kalau dari seorang Pendeta Robi, Pak. Ya, kembali lagi nomor satu adalah kita kenali dulu potensi yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kelebihan-kelebihan apa yang kita dapatkan dari pengalaman kita, dari orang tua, dari pendidikan, dari segala macam dan sebagainya. Nomor satu P, kenali potensi kita. Seringkali orang hanya hidup dengan 30% potensinya karena dia tidak sadar dia punya begitu banyak kelebihan. Nah, itu kita belajar. Itu mungkin mentor sangat perlu ya. Udah jangan orang Kristen jangan berjalan sendirilah. Harus bersama teman, sahabat yang menunjukkan. Yang kedua, setelah tahu itu kita tahu peran yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup. Dengan potensi itu, oh saya ini orangnya tekun, saya teliti, saya hati-hati. Oh Tuhan ingin dia menjadi seorang yang bisa menganalisis keadaan, mendampingi pemimpin barangkali. Dia menemukan gitu. Nah, sama juga ketika Anda bekerja satu tempat, mungkin Anda berhasil tapi nggak bertumbuh. Pertanyaannya adalah, apakah tempat ini Tuhan berikan untuk Anda bisa menumbuhkan diri sendiri,
walaupun kondisinya lingkungannya tidak membuat bertumbuh, ataukah justru Anda sedang dilatih ketekunan, lalu sampai berapa lama, atau melalui itu Anda jadi kenal potensi dan peran Anda. Itu dulu nomor satu. Jadi itu nomor satu. Kalau memang ditemukan, oh Tuhan inginkan Anda di sana dan sudah melewati apa yang diinginkan, Anda dimasukkan Tuhan ke sana supaya Anda belajar tekun, belajar menyesuaikan diri, belajar peka pada orang. Semua sudah didapat. Lalu apa lagi yang Tuhan inginkan? Ternyata tidak ada apa lagi. Jadi kalau hanya ada di sana cuma numpang hidup, istilahnya numpang hidup atau mendapatkan penghasilan dan lain-lain. Jangan, itu sih nggak salah. Tapi kalau itu terjadi, maka potensinya nggak bertumbuh lagi. Kalau di luar ada satu tantangan besar yang memang panggilan Anda akhir dari Tuhan, bukan hanya Anda tertarik, dan itu cocok dengan tadi peran yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda, atau misi pribadi. Nah, di sini pertanyaan, berapa berani kita untuk bergantung pada Tuhan? Sekarang kan udah nyaman nih, ya nyaman, dan lalu pergi ke tempat yang nol kembali gitu ya. Ya sudah belajar di kota, sekarang masuk ke padang pasir, dan padang gurun kembali. Itu tidak mudah kan. Nah, di situ kembali lagi Anda harus mencari mungkin tanda, lihat dari firman, ya, bicara dengan mentor dan lain-lain. Sebab dan kalau Anda salah pun dalam pilihan, sekali lagi, saudara, kita salah pun dalam pilihan, itu bukan berarti akhir segala-galanya. Bahkan Tuhan bisa memberikan anugerah, membuat kita punya lebih banyak hikmat ketika kita salah pilih gitu ya. Setelah kita salah pilih pekerjaan gitu ya. Kasusnya Daud pura-pura jadi orang gila itu. Kami ke tempat lain gitu ya kan, itu demikian. Tapi kadang-kadang harus berani ya. Berani meninggalkan, saya tidak bisa. Ini batas saya sampai sini. Itu yang dilakukan Yusuf kan. Udah enak di rumah Potifar, sudah punya segala-gala. Begitu ada godaan, sebenarnya biar aja di sana, lalu lihat aja berapa kuat berapa enggak gitu. Tapi dia nggak bisa. Dia bisa pasang garis enggak. Bukan begini ya. Nah, jadi sekali lagi sangat penting kita untuk terbuka melihat jalan Tuhan yang kita nggak kebayang gitu. Ya memang tidak mudah ya, saya mengerti ya. Sama ketika waktu saya berada di luar negeri, kerjaan udah standar, gaji cukup baik, boleh ngajar, nama mulai dikenal. Cuma waktu itu pertanyaan saya gitu, kalau saya cuma tinggal di luar negeri, punya gaji, punya rumah, lalu apa? Semua yang saya bisa lakukan di sini sebagai hamba Tuhan, orang lain juga bisa. Kenapa mesti duplikasi kerja orang? Kalau pulang ke Indonesia, mungkin saya bisa mengerjakan yang orang lain belum kerjakan atau belum mau kerjakan. Cuma tahu resikonya. Kalau orang udah 8 tahun di luar negeri nggak pernah pulang, ini bisa kacau balau sekacau-kacaunya itu kan, penyesuaian diri kembali, pandangan orang tentang kita, taraf hidup, penghasilan, wah itu benar lah. Dan itu semua yang kita takutkan terjadi benar. 3-4 tahun pertama itu kacau balau sekacau-kacaunya. Tapi disitulah pengalaman itu memperkaya kita, bahwa Tuhan kita setia. Nggak mudah ya. Jadi jalan dengan Tuhan itu, kita dilatih menjadi kayak kesatria, bukan menjadi cuma pelancong. Jadi kalau Anda punya jatuh bangun, itu kesempatan belajar. Kita belajar semua. Dan itu seumur hidup ya. Bapak saya umur 70, setiap masa hidup ada tantangannya sendiri, ada kesempatan lebih mengenal Tuhan. Sedangkan kalau orang yang cari kenyamanan aja, dia tidak akan mendapat kesempatan-kesempatan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Pendeta Robi buat apa yang disampaikan, mewakili juga rekan-rekan. Nah, ada satu Pak rekan kita dari YouTube juga, Renata 0416. Apakah ada komunitas PA yang bisa diikuti agar semakin bertumbuh dan tidak kembali ke dalam dosa? Nah, ini memang sih Bara selama ini menyediakan pelayanan setiap malam, tetapi nggak bisa mendampingi rekan-rekan selalu untuk memberikan. Nah, kalau dari Pendeta Robi, mungkin ada rekan-rekan atau komunitas dari Pendeta Robi yang bisa Pendeta Robi sampaikan, Pak. Ya, tergantung di mana Anda berada ya. Saya kira banyak saat ini ya. Ada banyak sekali. Di Jakarta juga ada banyak gereja-gereja yang sudah punya komunitas-komunitas. Namanya kalau mereka istilahnya ada yang pakai life group ya. Jadi membicarakan isu-isu kehidupan. Itu menjadi kelompok di mana kita saling berbagi, saling mendoakan, saling mendengar, saling membantu, saling mentor gitu ya. Ada yang pakai nama kelompok care and share ya, kelompok kepedulian bersama. Ada juga yang pakai nama mungkin
Kalau dulu si KTB ya, kelompok tumbuh bersama, itu belajar Alkitab secara. Kalau yang lain mungkin tidak. Banyak sekali gereja ya. Saya tahu, saya datang dari GKI, di kami juga ada kelompok-kelompok seperti itu di Jakarta. Kalau yang kelompok orang muda mungkin di JPCC ada, yang pakai bahasa Inggris International English Service ada, IGCS juga ada, di Surabaya juga ada, di Semarang. Banyak sekali, tinggal Anda mau cari saja. Nah, biasanya memang komunitas seperti itu bentuknya lebih cair ya, tidak seperti gereja konvensional atau tradisional di mana ditekankan kekhidmatan, hormat pada orang tua, keteraturan dan itu yang membuat terutama orang-orang yang dalam pergumulan itu nggak nyaman masuk ke tengah orang-orang kok sudah seakan-akan barisannya udah teratur banget, saya masih loncat-loncat. Tapi ada kelompok-kelompok di mana gereja yang orang yang istilahnya baris seperti bukan berbaris mars perang, tetapi seperti arak-arakan gitu ya, kayak arak-arakan ondel-ondel, tapi arak maju bersama. Nah, carilah lingkungan kayak gitu. Berbagai gereja juga ada dan lain-lain. Kalau pendapat saya adalah silahkan cari ya tempat seperti itu. Berbagai gereja baik yang di aliran yang disebut gereja-gereja UU atau mainstream ya, gereja Gaus Utama atau gereja Injili atau gereja karismatik evangelik karismatik dan Pentakosta serta apostolik, mereka juga ada kok. Tinggal pilih mau yang mana yang cocok, tergantung budaya Anda dan lingkungan Anda ya. Kira-kira demikian. Tapi jangan tinggalkan gereja Anda, nanti pendeta pada ngomel nih. Jangan tinggalkan di gereja Anda. Nanti pendetanya ngomel, Pak Robi ngajarin yang enggak. Ya, memang pada intinya gini Pendeta Robi, mungkin banyak pendengar yang memang baru percaya ya Pak, dan ketika harus memasuk ke komunitas yang baru, sebagian besar itu takut dengan kehidupan lamanya dan juga kurang percaya diri. Rasanya itu kayak sambutannya itu belum ada, belum yakin. Nah, sehingga memang perlu ada satu wadah yang dimana benar-benar bisa menerima dengan keberadaan yang seperti yang mungkin dialami oleh rekan-rekan yang mau terbuka langsung. Wow, ini thank you banget Pak. Silakan WA pribadi lah. Ya, WA pribadi mungkin kalau saya tahu Anda di kota mana, saya carikan satu tempat di sana yang mungkin saya kenal punya kemampuan dan suasana begitu, mungkin Anda bisa. Dan hamba Tuhan yang dengar ini saat dimana banyak orang membutuhkan Anda, tempat untuk mereka merasa dekat Anda, merasa Anda bisa diakses. Mereka bukan cari nasihat, bukan cari apa, hanya mencari sosok inspiratif, suasana yang menerima dan menjadi sahabat mereka. Hanya itu mereka cari dulu pada tahap ini. Nanti pelan-pelan akan tumbuh. Tolong kita buka pintu lebih luas. Ya. Amin. Nanti rekan-rekan bisa kirimkan melalui DM ya di Bara Digital Ministry kalau yang berhubungan dengan ingin bergabung dalam komunitas sesuai dengan wilayah masing-masing atau bahkan di kota mana Anda berada. Nanti juga rekan tim bersama dengan Pendeta Robi kita akan coba menghubungkan dengan hamba Tuhan yang kita kenal di daerah tersebut. Baik Pak, thank you Pendeta Robi dan juga buat setiap rekan-rekan. Mungkin ada statement closing Pak dari hambanya berkaitan dengan topik malam hari ini Pak. Salah nggak ya kalau saya katakan begini? Saya sudah kawin bersama dengan istri saya bersama sejak tahun 80. 42 tahun itu saya masih terus pengen belajar banyak tentang diri dia. Tidak selalu kehendak dia saya bisa mengerti. Dan makin lama berjalan, kok saya masih salah tangkap gitu ya. Ternyata yang dia inginkan ini, bukan ini. Kok saya nggak tahu gitu. Dulu kok saya bodoh benar. Ya. Makin kita banyak berjalan dengan Tuhan, mungkin makin banyak kehendak dia yang tadinya kita tidak sadar. Ini poin saya. Jadi jangan Anda menganggap pokoknya inilah kehendak Tuhan dan ini tidak akan berubah. Mungkin setelah kita makin berubah, makin akrab, makin mengenal dia, kita bisa mengenal sisi Tuhan yang kita belum kenal saat ini. Jangan kaget, ya. Itu satu. Lalu kedua yang katakannya adalah lebih susah untuk kita berdoa mencari kehendak Tuhan bagi orang yang kita kasihi. Ya. Itu wajar ya. Dan kadang-kadang tidak ada jawabannya di sana. Karena Tuhan sendiri akan ngasih tahu kehendaknya pada orang itu, bukan pada kita. Dan jangan kita mengklaim, saya yakin kehendak Tuhan buatmu adalah ini. Tunggu dulu. Itu pendapat kita tentang Tuhan, belum pendapat Tuhan tentang dirinya. Jangan buru-buru begitu. Terutama orang tua ya. Dan terutama orang tua. Namun satu hal yang bisa saya katakan,
anak Tuhan yang sejati, yang merasakan cinta kasih Tuhan, apapun kita jadinya di akhir perjalanan hidup, kita tidak usah takut dengan kegagalan. Kegagalan menurut kacamata dunia ya. Sebab nanti ketika kita tinggal mau mati tinggal 1 jam, apakah Anda tinggal di rumah yang seharga 40 miliar, atau tinggal di gubuk yang harganya nggak sampai 40.000 rupiah? Ya, itu bedanya udah nggak terlalu banyak. Bahkan yang punya banyak harta itu jadi khawatir meninggalkannya, nanti yang ditinggalkan berkelahi enggak. Berjalan bersama Tuhan, semakin kita merasakan kebaikan Dia, makin merasakan cinta kasih-Nya, dan sebelum kita meninggal makin kita bisa bersyukur, itu adalah satu kemenangan yang barangkali itu yang Dia paling inginkan dari kita. Belajar bersyukur setiap hari, belajar mempercayakan diri pada Dia, dan sampai akhirnya kita berkatakan, tidak ada Allah yang lebih baik dari Allahku. Aku yang seperti ini aja kok terus Dia peluk. Gitu. Jadi saudara dimanapun juga, saya tahu saat ini banyak yang sedang punya kesedihan, punya apa, Tuhan sayang sama Anda dan akan terus makin sayang. Tuhan berkati. Oh, terima kasih Pak. Ketika ada statement di awal Pak, ini menarik. Setelah menikah banyak yang perkawinan muda itu yang selalu bertanya, apakah pasangan saya ini kehendak Tuhan? Nah, itu satu hal ya. Nah, tips dari Pendeta Robi, bagaimana membuang pemikiran itu, Pak? Kadang-kadang ketika terjadi perselisihan itu akan muncul, Pak, supaya kita menolong buat rekan-rekan yang memang mengalami situasi ini. Dan kami persilakan kepada Pendeta Robi untuk menolong kita dalam doa, Pak. Ya. Saudara, wajar pertanyaan itu ya, tapi itu artinya buat kita perkawinan itu berharga. Kita nggak mau campakkan begitu aja. Saya juga pernah ngalami, aduh Tuhan kok punya istri kayak begini amat ya. Kalau kepintarannya setengah dari dia, hidup lebih bahagia barangkali ya. Ini kenapa dia juga jadi psikolog, saya masak kadang-kadang harus sendiri, padahal pengen dimasakin gitu ya. Karena dia lebih penting kan kadang-kadang orang yang sudah mau bunuh diri segala. Tapi pada waktu itu, kemudian kita lihat, ya itu kita bertanya gitu karena kita punya harapan yang belum tentu harapan dari Tuhan. Karena kita punya kehendak yang kita ingin mutlakan buat perkawinan kita. Padahal justru melalui keperbedaan, melalui cekcok, melalui sudut pandang berbeda, kita tumbuh, nanti dia juga tumbuh. Selama kita tidak cepat-cepat nyerah. Ya, mari kita berdoa sebenarnya. Bapa, kami tahu sulit bagi kami mengenal kehendak Tuhan terus-menerus. Bahkan kami pun kadang-kadang tidak mengenal kehendak diri kami sendiri. Yang kami anggap kenal sebagai kehendak kami, seringkali kehendak orang tua kami, pasangan kami, atau masyarakat kami, yang belum tentu cocok dengan kami, apalagi belum tentu cocok dengan Tuhan. Biarlah percakapan malam ini membuat kami sadar, bahwa Engkau melatih kami untuk mengenal kehendak-Mu, tidak dengan cara cepat. Kedua, kehendak Tuhan itu begitu indah, dan tidak cepat hasilnya sesuai yang kami inginkan. Tapi makin kami banyak berjalan, di tengah kepahitan, kesedihan, kebingungan, kami makin mengenal berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu, dan rencana-Mu yang indah. Ajar kami percaya, dan mempercayakan diri, selalu berjalan bersama Tuhan, walaupun apa yang kami inginkan, bagi kami, bagi anak, bagi pasangan, tidak tercapai. Karena berjalan bersama Tuhan saja sudah hal yang luar biasa. Tidak semua orang mengalami itu. Dan tolong anak-anak Tuhan yang belum mengenal lebih banyak tentang Engkau jamah mereka, berikan orang-orang dekat yang bisa membimbing, menolong mereka, ada komunitas yang bisa menerima mereka. Ajarlah kami gereja-gereja menjadi komunitas yang tidak saling menghakimi, tidak saling menuntut, tapi saling berbagi, saling merangkul, saling menerima mereka yang terluka, yang jatuh, ataupun yang ingin bangkit kembali. Semua ini kami minta karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menerima kami sebagai kemana kami ada. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pendeta Robi Chandra dan juga buat setiap rekan-rekan. Tentu sangat diberkati buat apa yang disampaikan malam hari ini. Sehat selalu Pendeta Robi bersama dengan istri dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry, rekan-rekan bisa menyaksikan. Baik, bersama saya dengan Boaz Tony dan segenap tim sekali lagi menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.